Halo, perkenalkan aku Clarisian Majestika dengan NIM akhir 079. Aku dari Teknologi Rekayasa Otomasi B. Di sini aku akan menjelaskan tentang Skara Robot. Apa sih sejarahnya Skara Robot? Skara Robot itu terinspirasi dari robot rakitan pertama. Makino membentuk Skara Robot Konsortium yang beranggotakan 13 perusahaan dari Jepang. Tujuan kelompok ini untuk lebih menyempurnakan robot rakitan melalui penelitian khusus. Konsorsium tersebut bekerja dengan cepat dan prototipe pertama robot Skara berhasil mereka buat setahun kemudian, yaitu pada tahun 1978. Mereka menguji pada berbagai aplikasi industri untuk menyempurnakan desain lebih jauh dan merilis versi kedua 2 tahun kemudian. Terus dipuji sebagai desain robot yang inovatif. Robot ini memiliki rasio harga kinerja yang sangat baik dan mengubah proses produksi industri di seluruh dunia. Di sini ada pengertian robot Skara. Pengertian robot Skara itu adalah lengan robot dengan berbagai sendi yang memberikan fleksibilitas untuk melakukan berbagai tugas. Konfigurasi Skara yang umumnya mencakup pengontrol, catu daya, dan event efektor seperti gripper atau alat khusus dan perangkat lunak khusus. Mesin serbaguna ini dirancang untuk meniru gerakan lengan manusia. Namun tidak seperti lengan manusia, robot Skara beroperasi dengan presisi dan efisiensi yang tak tergoyah. Robot Skara menonjol seperti robot industri lainnya karena jangkauan geraknya yang unik, khususnya pada bidang XY. Berarti robot ini dapat bergerak secara horizontal ke segala arah di dalam ruangan kerjanya. Robot ini juga dapat bergerak secara vertikal, meskipun dengan berbagai keterbatasan karena sumbu vertikal tetap. Robot Skara unggul dalam hampir semua tugas, tetapi kemampuannya terlihat jelas dalam operasi penanganan material, baik pengambilan dan meletakkan objek, mengangkut barang atau pekerjaan perakitan. Robot Skara memberikan kinerja yang baik. Robot Skara itu merupakan jenis robot industri yang umum yang pertama kali dikembangkan pada tahun 1978. Dengan fokus pada tugas perakitan Skara, awalnya merupakan singkatan dari Selective Completion Assembly Robot ARM. Namun seiring kemajuan teknologi, robot-robot ini mulai digunakan dalam berbagai aplikasi di luar proses perakitan. Hal ini menyebabkan perubahan akronim sekarang. Skara merupakan singkatan dari Selective Completion Articulation Robot ARM. Skara Robot memiliki fungsi-fungsi, yaitu Skara Robot bertugas untuk pick and place, yaitu memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cepat dan akurat. Mirip seperti pekerjaan jalur perakitan yang sangat efisien, yang tidak pernah lelah atau membuat kesalahan. Robot Skara bergerak sepanjang bidang XY. Sederhananya berarti robot bergerak antara kiri dan kanan itu X dan atas bawah itu Y. Robot ini juga memiliki gerakan rotasi 360 derajat yang menciptakan lingkungan kerja berbentuk silinder. Robot perakitan mampu melakukan gerakan yang fleksibel dan kaku. Sumbu X dan Y fleksibel yang berarti dapat ditekuk seperti sedikit untuk menyelesaikan pekerjaan. Dari situlah bagian selective completion berasal dari namanya. Namun sumbu Z kaku yang tidak bisa bergerak bebas. Nah, ini cara kerjanya Skara Robot. Pertama itu robot Skara biasanya memiliki 4 sumbu. Robot ini memiliki 2 lengan
paralel yang dapat bergerak dalam satu bidang. Sumbu terakhir tegak lurus dengan sumbu lainnya dan lentur. Bisa dilihat dari gambar di sebelah. Robot ini mudah diprogram karena kinematik terbaliknya jauh lebih sederhana dibanding dengan lengan robot industri dengan 6 derajat kebebasan. Posisi sendi yang tetap juga membuat gerak mudah diprediksi. Karena posisi di ruang kerja, robot hanya dapat didekati dari satu sistem orientasi. Skala robot memiliki keuntungan dan manfaat loh. Nah, manfaatnya itu desain yang sederhana membantu menyediakan waktu siklus yang lebih cepat, akurasi posisi yang mengesankan, dan pengulangan yang tinggi dibanding dengan jenis robot seperti manipulator konvensional. Robot ini bekerja dengan sangat baik di lingkungan yang lebih kecil, di mana presisi merupakan persyaratan utama robot. Bidang-bidang yang paling unggul dari robot ini adalah operasi pick and place yang membutuhkan presisi, kecepatan, dan gerak halus. Karena ini, robot ini sangat populer untuk aplikasi seperti perakitan elektronik dan produksi makanan. Presisi yang tinggi. Robot Skara dikenal karena presisi yang luar biasa, yang membuatnya sempurna untuk tugas-tugas menuntut perakitan yang cermat. Sumbu Z yang kaku, yang mencegah gerak naik turun yang tidak perlu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap presisi. Selain itu, memiliki 4 sumbu membantu mengurangi kesalahan. 2. B. Kompak. Robot Skara relatif kecil dibanding dengan robot lainnya. Ukurannya kecil, jangkauannya tidak terlalu jauh sehingga cocok untuk ruang kerja yang lebih sempit. Robot ini sangat cocok untuk lantai produksi yang sibuk dan padat, sehingga dapat dipasang dengan mudah tanpa menghabiskan terlalu banyak waktu. C. Menghemat biaya. D. Kecepatan yang tinggi. Ada pengaplikasian dalam industri. Bisa dilihat contohnya itu di samping. Nih, pencetakan 3D. Pencetakan 3D itu semakin populer di berbagai industri dengan perkenalannya robotika, khususnya di bidang manufaktur. Sementara robot 6 sumbu sering digunakan untuk proyek percetakan 3D yang lebih besar. Robot Skara telah terbukti berguna untuk aplikasi pencetakan 3D yang skala kecil. Perakitan. Robot Skara memainkan peran penting dalam lini manufaktur dan perakitan, menangani semua mulai dari memindahkan material dan menyortir barang hingga menyatukan komponen. Mesin ini sangat populer dalam industri yang melibatkan perakitan desain rumit seperti mikroelektronika. Kemampuannya ini untuk merakit barang dengan cepat dan akurat menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Itu ada pengemasan dan plastisasi. Operasi penengasan material seperti pengemasan, peletisasi, dan pelabelan biasanya sangat monoton. Robot Skara yang tampil dapat mengotomatiskan tugas-tugas berulang, sekaligus memastikan penanganan proses yang nyaman dan akurat. Otomatisasi ini tidak hanya memperlancar alur kerja, tetapi juga membebaskan karyawan untuk mengerjakan tugas yang lebih kompleks dan kreatif. Untuk presentasi ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada saran atau apa bisa di komen saja. Baik, terima kasih. Bye-bye.